محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kata Nabi, barang siapa solat di waktu dingin, di dua waktu dingin, maka dijamin masuk surga. Man shalla bardain. Waktu dingin itu ulama mengatakan subuh dengan asar, masuk surga. Bagi orang munafik, solat subuh ini memang orang munafik itu enggak solat. Zaman Nabi itu di periode Mekah itu cuma ada dua golongan, yaitu kafir dan mukmin. Periode Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, maka ada tambah satu golongan lagi, yaitu munafikun. Jadi orang-orang munafik ini dulu kan zaman dulu nggak ada lampu nggak ada. Jadi dipikir mereka Rasulullah itu nggak tahu. Jadi orang-orang munafik itu nggak datang sholat subuh. Tapi sholat lainnya orang munafik itu datang. Sholat berjamaah zuhur, asar. Yang ditengok-tengok Nabi lah. Jadi sekarang kita ini mengaku beriman tapi tak sholat. Macam mana kira-kira? Jadi muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang nggak bisa sholat ini bukan nggak sehat badannya. Bukan nggak ada waktunya, bukan nggak ada duitnya, bukan. Dan bukan juga nggak ada pakaiannya untuk sholat. Semua lengkap. Tapi masalah imannya lemah. Jadi kalau orang imannya kuat, jangankan sholat fardu, sholat malam pun dikerjakan. Orang tidur nyenyak, tapi dia bangun malam, jam 1 bangun dia sampai jam 2. Beribadah, berzikir, baca Quran. Ini orang yang kuat iman. Tapi kalau orang yang lemah imannya, jangankan sholat malam, jangankan sholat fardu, Jumat pun nggak datang. Ada orang Islam nggak sholat Jumat? Ada, Pak. Orang Islam tuh ada nggak sholat Jumat? Bayangkan, sekali seminggu. Orang kafir itu aja sekali seminggu datang ke tempat ibadah. Kita orang Islam mau mengharapkan jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi enggak mau sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Jadi Rasulullah itu solat ada 3 kriteria. Pertama di awal waktu, yang kedua di masjid, caranya berjamaah. Solat fardu Rasulullah itu enggak pernah dikerjakan di rumah, tak pernah sendirian, dan di masjid berjamaah. Itu kriteria sholat Nabi. Maka kalau kita melaksanakan sholat seperti ini, ada janji Allah. Apa janji Allah? Barang siapa sholat 5 waktu sehari semalam di awal waktu, maka Allah memberikan kepada dia 5 karunia. Pertama, diangkat kesempitan hidupnya, diberi rezeki yang mudah dan berkah. Mudah, berkah lagi. Ada orang dapat mudah rezeki tapi enggak berkah. Yang kedua, siksa kubur diganti dengan nikmat kubur. Aturan dapat siksa tapi dapat nikmat. Yang ketiga, menerima catatan amal dari sebelah tangan kanan. Nanti ada orang yang dilemparkan aja seperti kain buruk catatan amal. Dilemparkan dari belakang, tembus dari perutnya. Dari belakang dilemparkan, tapi kan dan dari sebelah kiri. Tapi kalau ada diberikan dari sebelah kanan, ini orang yang golongan orang yang selamat. Jadi orang yang menjaga sholat 5 waktu sehari semalam di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan secara berjamaah, ada janji Allah. Yang ketiga, diberi catatan amal di sebelah kanan. Yang ketiga, meniti jambatan Shiratal Mustaqim secepat kilat.
Cuman ulama mengatakan Sirat itu 1500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Dan di sampingnya itu ada gancu-gancu. Tajamnya lebih tajam daripada pedangnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau diginikan pedangnya itu dijatuhkan ke kapas, kapasnya pun belah dua. Cemana kira-kira? Jangankan seperti itu. Papan 5 biji aja pun ditaruh, kita 1500 tahun di jalan mungkin mau jatuh. Itu 500 tahun dunia. Macam mana 500 tahun akhirat? Satu hari di dunia, satu hari di akhirat, itu hitungan kamu 1000 tahun di dunia. Tapi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah di awal waktu, ini perkara ini selesai. Wah, Masya Allah, selesai ini Pak, masalah ini. Baru masuk surga tanpa hisab yang kelima, nggak dihitung lagi. Silakan Pak, nggak ada lagi apa lagi kalau masuk tentara itu, nggak ada lagi tes ini pantohir, nggak ada lagi, langsung aja Pak, udah jaminan panglima. Ada surat apa, rekomendasi dari panglima, udah masuk. Kan aman udah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amal, udah berangkat. Satu orang hamba diadili oleh Allah. Allah ceritakan, kenapa kamu berbuat dosa seperti ini. Dan dia mengakui dosanya. Ditengoknya ke kanan sejauh mata memandang dosanya. Ditengok ke kiri sejauh mata memandang dosanya. Ditengok ke depan sejauh mata memandang dosanya. Ditengok ke belakang seperti itu juga. Ke Allah mengatakan diberikan kepada dia secari kertas yang bertuliskan La ilaha illallah. Apalah gunanya catatan amalku ini, wahai Allah? Apalah gunanya la ilaha illallah? Maka ditimbanglah kalimah la ilaha illallah dengan seluruh dosa-dosanya, maka la ilaha illallah ini lebih berat daripada seluruh dosa-dosanya. Itulah kalau Allah memudahkan. Tapi bila tidak dimudahkan, satu kampak saja, maka itu enggak selesai jawabannya selama 40 hari. Ini baru satu kampak dia miliki. Ada kisah. Ditanya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita ini salat berjemaah. Jadi Pak, salat ini bukan main-main ini. Jangan ditinggalkan salat. Bahkan kalau bisa jangan terlambat salat. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Kemudian di rumah kita jangan ada orang yang enggak salat di rumah kita. Istri kita jangan sampai enggak salat, anak kita jangan sampai tidak salat. Anak perempuan kita jangan sampai tidak salat. Bila sempat mereka tidak salat, maka kita dituntut Allah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita berjanji di waktu menikah itu apa namanya? Hijab kabul itu yang bertanggung jawab memberikan nafkah zahir dan batin. Karena ada tiga kan? Sirat taklid itu di hadapan Tuhan kali itu kita ucapkan. Zahir itu inilah dia. Makan, pakaian, tempat tinggal. Itulah itu sekalian. Pendidikan itu zahir. Batin itu apa? Orang mengatakan batin itu seksual, padahal bukan. Seksual itu zahir. Kalau seksual itu wajib, berarti wajiblah kita berhubungan suami istri dengan anak perempuan kita. Kalau wajib. Jadi yang dikatakan agama itu batin. Batin itu mana terlihat batin? Ruh. Kalau zahir itu adalah jasad, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada gigi, semua. Umurnya 60 tahun, sumbernya dari tanah, makanannya dari tanah, kembali kepada tanah. Tapi yang berbicara ini, yang memberikan sifat sami, mendengar, yang memberikan sifat basar, bisa melihat, yang memberikan sifat rasa kepada lidah, mengetahui mana asin, mana manis, mana asam, itu siapa? Itulah ruh.
Apabila ruh ini berpisah dengan jasad, mata ada tapi tak bisa melihat lagi. Kuping masih ada tapi nggak bisa mendengar lagi. Mulut ada tapi tak bisa bicara lagi. Tangan ada, kaki ada tapi tak bisa berguna lagi. Karena ruh sudah pergi dari jasad. Jadi ruh ini makanannya, sumbernya dari langit, makanannya dari langit. Apa itu? Perintah-perintah Allah. Itulah ilmu agama. Makanya wajib menuntut ilmu. Thalabil ilmi faridatan ala kulli muslimin. Jadi alhamdulillah bagus kalau bapak-bapak ada buat pengajian. Jangan wirid yasin aja. Macam semalam itu diundang ustaz buat pengajian. Jadi ada sesi tanya jawab. Jadi wirid yasin aja. Tahtim tahlil aja terus. Jadi itu kayak gitu itu. Apa namanya? Seremonial namanya, apanya, amalnya. Tidak ada penambahan kita. Seremonial, baca yasin, ila hadratin nabil mustafa, selesai, baru kumpul-kumpul duit. Pikir lagi. Jadi, walaupun nggak bisa setiap minggu, sekali sebulan. Salah ya? Perkumpulan, marga-marga, segala macam. Buat sesi seperti itu. Supaya kalau orang beramal ini tanpa ilmu, amalnya ditolak macam Islam. Ataupun beramal tapi tidak berilmu, diterima tapi nilainya kecil. Nilainya kecil. Tidurnya saja Pak, tidurnya satu orang yang berilmu, itu orang alim itu lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah yang lagi beribadah. Ahli ibadah lagi beribadah, lagi sholat, lagi zikir. Orang berilmu tidur. Setan ganggu orang yang beribadah itu pelan-pelan. Jangan. Pelan-pelan itu ada orang alim lagi tidur. Nanti bangun dia dibetulkannya ibadah kau di. Setan takut. Dia memuliakan Allah SWT. Ilmu apa? Itulah ilmu yang bisa menyelamatkan kita daripada azab kubur, adab mahsyar, masuk ke dalam surga. Itu dikatakan ilmu. Bukan teknologi, bukan bikin kapal selam, bukan bikin pesawat, bukan bikin handphone, bukan. Itu sains kata ulama. Umurnya 60-70 tahun. Orang yang menciptakan itu enggak kekal dia. Tapi kalau ilmu akhirat itu memang kekal abadi selama-lamanya. Supaya menambah dekatnya diri kita kepada Allah. Jadi ilmu tanpa zikir bagaikan lampu tanpa jalan. Zikir tanpa ilmu, maka sesat. Ada orang berzikir ini, namanya ada 2 orang berzikir ini disesatkan setan. Nah, pertama Syekh Barsisa. Zikir dia bukan dia yang terbang, tapi dia bisa menzikirkan jamaah zikirnya itu bisa terbang di situ. Syekh Barsisa itu. Kemudian Bal'am lagi satu lagi. Bal'am itu di zaman Nabi Musa itu. Bal'am itu zaman Nabi Musa. Lama ahli tasawuf, ahli zikir. Tapi disesatkan setan laknatullah alaih. Kenapa? Karena dia berzikir tanpa ilmu. Berzikir tak ada dengan ilmu. Dia berzikir tapi istijaknya enggak betul. Ada najis di tubuhnya, maka enggak diterima. Itu secara contoh zahir dulu, contoh zahir bukan? Kita beribadah itu kalau ada najis di kaki kita ini, maka ibadah kita tak terima. Itu salah satu contoh. Maka itulah penting kita menuntut ilmu. Zikir yang paling utama itu Quran. Satu orang sahabat bertanya, mana itu pertanyaan? Dengan apalah kita bisa mendekati dengan Allah, yaitu dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Membacanya dengan memahami ataupun tidak dengan memahami. Kalau memahami lebih utama. Tidak memahami juga, bukan kalau kita nggak paham, kita nggak baca Quran, salah juga. Bahkan terbata-bata pun dapat 2 pahala. Iya kan, ada kan?
Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala kesungguhan dia dalam membaca Quran. Yang kedua, pahala dia terbata-bata bersungguh-sungguh baca Quran. Ini hari ini di rumah orang Islam, handphonenya berganti-ganti. Tapi Quran sampai berdebu lah di rumah, tak pernah dibaca. Ada di rumah orang Islam. Bahkan ada orang Islam gak ada Al-Quran di rumahnya. Masya Allah. Istighfar. Ada orang Islam Al-Quran gak ada di rumahnya. Bayangkan Pak. Ada itu rumah orang Islam gak ada Al-Quran di rumahnya. Lucu. Pernah juga saya singgah bersilaturahmi ke rumah seseorang. Bermalam di situ. Dia tidak hamba. Kawan saya. Saya minta, saya tiap malam itu ada amalan istiqomah saya baca Quran. Saya minta Quran, ada Al-Quran Pak. Ada, wah, udah lama kali berdebu, mungkin udah ada beberapa tahun gak dipakai. Ya Allah, sedih. Lemari, TV, kipas angin, apalagi rak piring, semua dibersihkan. Ada lagi bulu-bulu khusus pembersihnya kan, tapi Al-Quran gak pernah dijama, gak pernah dibaca. Sementara kita ini harus kan pedoman kita hidup adalah Al-Quran untuk sampainya diri kita kepada Allah Subhanahu. Terus orang beriman ini, orang Islam ini sekarang ini ada satu hadis, iza azamat ummatid dunya nuziyat minha haibatul Islam. Wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul mu'min. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainina. Apabila orang Islam itu mengagungkan dunia, maka tercabutlah kehebatan Islam dari hatinya. Apabila orang Islam itu, orang beriman itu tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka tercabutlah keberkahan wahyu. Apabila orang mukmin itu saling caci mencaci, hina menghinakan, maka mereka hinalah di pandangan Allah Subhanahu. Dan orang Islam seperti itu, saling menjatuhkan, saling menceritakan keburukan. Macam mana kawan itu supaya jatuh, aku supaya naik. Seperti itu. Saling menyalahkan. Seharusnya orang Islam dalam melakukan Allah SWT saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ada orang Islam hari ini punya harta miliaran, tapi ada di samping rumahnya orang nggak makan. Orang Islam nggak makan di samping rumah. Dia punya rumah gedung sampai 2 tingkat, 3 tingkat. Tapi nggak ada dia tengok saudaranya samping rumahnya pun udah mau roboh. Kadang makan, kadang tidak tetangga. Nggak ada perhatian. Sementara orang dulu nggak, sampai begitu banyak turun ayat. Salah satunya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini ayat ini turun berkenan dengan sahabat menerima tamu. Ada tamu Rasulullah. Rasulullah itu ada tamunya dari luar kota Madinah. Maka kata Rasulullah, pergi dulu ke rumahku, tengok rumahku ada makanan apa tidak. Kalau ada makanan di rumah Nabi, Nabi enggak memberikan kesempatan kepada orang untuk menerima tamunya. Ternyata diperiksa rumah Rasulullah, di rumah istri-istrinya yang 9 itu tidak ada makanan. Kata Rasulullah, siapa yang siap menjamu tamu di malam? Satu orang sahabat berdiri, angkat tangan. Saya wahai Rasulullah. Dia enggak dipikirkannya makanan ada di rumah atau tidak. Dia bawa aja berani. Dia bawa tamu pulang ke rumah. Maka dia katakan kepada istriku, ini adalah tamu Rasulullah. Jangan sampai kita mengecewakan Rasulullah. Kata istrinya, wahai suamiku, tidak ada makanan dah, katanya. Makanan pun kalau ada tinggal sedikit, itu pun cukup untuk anak kita. Untuk kita pun tidak cukup. Kata suaminya, hidangkanlah makanan, tidurkanlah anak kita itu. Maka ketika anak kita tidur, maka ketika tamu mau hidangkanlah makanan kepada tamu ini, tidurkan anak kita. Ketika tamu kita itu nanti mau makan, maka kamu pura-pura membetulkan lampu. Maka kamu padamkanlah lampu itu. Akhirnya melihat Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah musyawarah mereka. Akhirnya suaminya pun enggak memakan makanan itu.
makanan itu hanya dimakan oleh tamunya aja. Cuman suaminya itu pura-pura makan. Didengarkannya suara mulutnya seperti makan. Padahal dia nggak makan. Akhirnya melakukan Allah SWT, tamunya kenyang, suami, istri dan anaknya pada malam itu lapar. Allahu Akbar. Maka berangkat sholat subuh pagi hari. Maka turun ayat, wahai sahabatku, Allah telah memuji perkhidmatanmu kepada tamu tadi malam, sehingga dengan asbab kamu maka turun wahyu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain, saudaranya, di atas kepentingan dia sendiri, padahal dia membutuhkan. Nah, kalau kita memberi orang dalam keadaan cukup lebih, itu sesuatu yang wajar. Ini mereka lapar. Itulah kedudukan orang terdahulu. Dan masih banyak kisah-kisah itu. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Ratusan kehidupan sahabat itu begitu. Begitu banyak ayat turun tentang masalah seperti itu. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang kepada orang miskin, tawanan dan anak yatim. Mereka berpuasa selama 3 hari 3 malam gara-gara memberikan makanan kepada orang tawanan, peminta orang miskin dan anak yatim. Banyak sekali ayat. Hari ini orang Islam memuliakan Allah SWT luar biasa. Begitulah kedudukan kita sekarang. Maka memuliakan, itulah gunanya zakat itu, zakat. Malah itu disampaikan juga. Zakat itu kalau 10.000 memang enak mengeluarkannya kata. Tapi kalau ada uangnya 10 miliar, maka 10 juta nanti bawa berat juga kata. 10 juta bang, bisa beli sepeda motor kan gitu kan. Tapi kalau uangnya 1 juta, masih mudah mengeluarkannya. 2 juta, 10 juta masih mudah. Sudah miliar berat. Kemudian saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ini perlu ikhlas, banyak, bukan banyaknya. Makanya dalam Al-Qur'an itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu selalu disampaikan itu dalam apa nih? Kalau apa namanya itu? Kematian, ceramah kematian itu, apa namanya? Takziah. Tidak kami ciptakan kematian dan kehidupan itu supaya kami tahu di antara kamu siapa yang lebih baik, bukan lebih banyak. Siapa yang lebih baik amalnya? Al-Quran itu begitu, bukan yang lebih banyak. Diceritakan itu bukan lebih banyak. Siapa yang lebih baik amalnya? Maka Allah SWT mempunyai kualitas, bisa menakar kualitas ibadah seseorang itu. Ada mendapatkan 1/10, 1/20, 1/30, bahkan sampai 1/100, bahkan lebih ghairi hisab, terserah Allah. Nah, makanya orang puasa itu adanya puasa menahan haus dan lapar saja. Kemudian ada puasanya orang alim dan ada puasanya orang warok. Jadi kalau kita ini puasanya masih puasa orang umum, masih menahan haus dan lapar, menahan mata, telinga, lisan, masih seperti itu. Tingkat yang paling rendah. Jadi ada lagi puasanya orang alim, tinggi lagi. Ada lagi puasanya orang warok. Ibadah kita ini seperti itu juga. Jadi kita sholat ini satu jemaah, imam dan beserta makmumnya. Makmum dengan imam ini mempunyai nilai berbeda-beda. Hanya Allah yang mengetahui. Bahkan lebih baik makmum dapat lebih banyak, mungkin makmum dapat pahala daripada imam. Imamnya salah berapa kali, subhanallah, subhanallah, kan kesalahan imamnya nggak khusyuk. Ya kan? Pernah Pak sholat kalau imamnya salah rakaat? Pernah kan? Pernah. Salah imamnya rakaat, bolak-balik. Makmumnya khusyuk, imamnya berantakan. Bukanlah imam itu kalau jadi imam bangga kali. Kalau imam salah, dia sendiri tanggung dosanya. Kalau makmum salah, imam betul, selamat dia. Makanya jangan mau jadi imam, Pak. Berat jadi imam itu, sholat itu berat. Jadi
Harus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting amal dengan ikhlas. Siapa dibikin nama bapak sini? Menyumbang semen 10 sak. Hamba Allah. Ustaz kepandai menceritakan. Tulislah situ hamba Allah. Jangan tulis nama saya. Tapi nama bapak Abdullah. Tidak usah. Ria nanti itu. Tulislah situ hamba Allah. 10 sak semen. Tertulis. Rajin lagi masjid. Rajin lagi masjid. Datanglah orang menimpa yang baru lagi, kan habis tulisan kan, tentulah dihapus itu. Masuklah nama yang baru lagi, Hardika 12 sak, ya, Agus 20 sak, nama dia hilang. Nggak cocok ini BKM ini, masa dihapus nama? Tak datang lagi dia ke masjid. Gara-gara. Maka datanglah orang, kenapa Pak nggak datang ke masjid? Itu BKM ini nggak beres itu. Dihapusnya namaku. Apa nama Bapak? Hamba Allah. Kan, hamba Allah. Berarti nggak ikhlas. Seseorang mengatakan saya ikhlas dalam beramal, belum tentu ikhlas. Yang mengetahui ikhlas itu hanya Allah. Malaikat pun tukang catat nggak tahu. Oke, nanti dia umum asal itu buang semua amal itu. Wahai Allah, apakah salah kami? Tidak. Kami nggak pernah salah dalam mencatat, kata malaikat. Iya, kalian benar wahai malaikatku. Tapi yang mengetahui amal yang ikhlas atau tidak, itu adalah aku, kata Allah. Jadi kita nggak tahu, guru kita tak tahu, imam kita tak tahu, orang kawan kita pun tidak tahu amal kita ikhlas atau tidak. Yang tahu hanya Allah. Ciri-ciri orang beramal dengan ikhlas itu, dia mengerjakan amal dengan ikhlas. Itu yang ciri-cirinya. Macam sholat, dapat waktu sholat, ya kan? Adakah kita mengharapkan yang lain-lain dari sholat? Enggak ada kan? Pokoknya sholat subuh, sholat zuhur, dapat waktu zuhur, sholat. Seperti itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada amal-amal yang lain. Maka supaya kita memahami semua ini yang dimuliakan Allah Taala, maka hendaklah kita keluar di jalan Allah. Keluar jalan Allah ini sebenarnya Pak, bukan yang berat itu bukan apanya, tapi meninggalkan waktu, mesisihkan waktu, meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan anak untuk sementara waktu. Itu yang dinilai Allah, sehingga Allah berikan kepahaman. Ini bapak-bapak alhamdulillah syukur diberi sprint oleh Pak Dadang. Syukurlah nanti kalau pindah beliau mungkin belum tentu dapat pemimpin seperti beliau. Yang memikirkan akhirat anggotanya, macam mana kira-kira? Bukan dunianya yang dipikirkan, akhirat anggota yang dipikirkan. Cuman anggota PDB aja masuk neraka ini, masuk surga. Dan kita di sini bapak-bapak tahu kan, ada yang lain-lain kita pelajari, nggak ada. Mana sholat yang betul, macam mana ibadah yang betul, macam mana istinja yang betul, macam mana. Kenapa? Karena inilah modal kita nanti masuk ke dalam kubur, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terterbiak, akan diperbaiki sedikit demi sedikit. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hari ini, walaupun bapak-bapak ini sudah keluar 3 hari, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diniatkanlah di hari-hari yang datang, walaupun komandannya enggak beliau lagi, maka cari waktu yang luang. Enggak bisa 3 hari, 2 hari, enggak bisa 2 hari, 1 hari pun jadi. Yang penting ada waktu kita sisihkan untuk belajar agama, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam ya. Insyaallah. Demikianlah, ada baiknya datang dari Allah, kekurangan kelemahan kami sendiri kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.